Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Farah, 22 tahun. Aku baru saja lulus kuliah dan sedang menikmati masa libur panjang di rumah orang tuaku yang mewah di kawasan elit Surabaya. Ayahku seorang pengusaha sukses, sedangkan ibuku sibuk mengurus arisan dan sosialita. Rumah kami besar, tapi terasa sepi. Hingga suatu hari, datanglah seorang perempuan yang mengubah segalanya. Namanya Bibi Yani. Bibi Yani bukan bibiku kandung. Dia sebenarnya pembantu rumah tangga baru yang direkomendasikan oleh tetangga. Tapi karena usianya sudah kepala 3 dan parasnya jauh dari kesan pembantu biasa, ibu memanggilnya Bibi. Tubuhnya semampai, kulitnya kuning langsat, wajahnya ayu dan bersih. Dan yang paling mencolok, senyumnya yang selalu menunduk malu tapi menggoda. Dari awal aku sudah merasa ada sesuatu yang beda dari dia. Setiap pagi, Bibi Yani selalu bangun lebih awal. Ia akan menyapu halaman, menyiapkan sarapan, dan kadang tanpa sengaja membungkuk terlalu dalam saat sedang mengepel lantai marmer. Aku yang biasanya masih malas-malasan di kasur, jadi rajin bangun pagi hanya untuk melihat pemandangan itu dari tangga lantai 2. "Nona Farah, mau teh manis hangat?" Tanyanya suatu pagi sambil tersenyum manis. Aku hanya mengangguk, tapi jantungku berdetak lebih cepat. Sejak hari itu, ada yang berubah. Aku mulai mencari-cari alasan untuk dekat dengannya. Kadang pura-pura minta dibuatkan mie, kadang minta dipijitin bahu karena pegal. Padahal, sebenarnya cuma pengen ngerasain sentuhannya. Suatu malam, saat ayah dan ibu pergi menghadiri pesta pernikahan di luar kota, rumah hanya tinggal aku dan Bibi Yani. "Nona Farah, sudah makan malam belum?" Tanyanya lembut di dapur. Aku menggeleng, pura-pura lapar. Ia pun menyuapiku di meja makan. Suasananya hening, hanya ada suara detak jam dinding. Tiba-tiba, tangannya menyentuh tanganku yang dingin. Mata kami saling bertatapan cukup lama. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, seperti api kecil yang mulai membakar perlahan. Dan disitulah semua dimulai. Malam itu terasa berbeda. Setelah makan malam, aku duduk di ruang TV sambil pura-pura menonton acara tak penting. Tapi pikiranku tak tenang. Aku tahu, Bibi Yani sedang membereskan dapur dan entah kenapa. Setiap suara langkahnya membuat jantungku makin berdebar. Beberapa menit kemudian, ia muncul dari dapur, mengelap tangan dengan handuk kecil. Ia mengenakan daster tipis warna biru muda yang membentuk lekuk tubuhnya dengan jelas. Rambutnya digelung sederhana dan wajahnya tampak bersih tanpa make up. Tapi justru itu yang membuatnya semakin menggoda. "Nona Farah belum tidur?" tanyanya sambil duduk di ujung sofa. Aku menggeleng. "Nggak ngantuk." Bibi juga belum tidur. Baru mau istirahat. Tapi Bibi suka nemenin Nona kalau Nona belum bisa tidur." Ucapnya pelan, tatapannya dalam, namun tetap menunduk sopan. Aku menelan ludah. "Bibi, boleh aku nanya sesuatu?" "Iya, Nona." "Bibi, pernah pacaran sama anak muda?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam sejenak, lalu tersenyum simpul. "Waktu masih gadis, pernah. Tapi akhirnya Bibi dijodohin sama suami orang tua, dan sekarang sudah cerai." Ada kesedihan di matanya. Tapi lebih dari itu, ada kerinduan yang entah ditujukan pada siapa. Aku memberanikan diri mendekat. Kalau sekarang Bibi nggak pengen disayang lagi? Ia tertegun. Nona Farah ini masih muda. Ngapain mikirin Bibi? Aku makin mendekat. Tanganku menyentuh punggung tangannya yang halus. Ia tak menolak. "Nona serius?" Bisiknya pelan. Aku mengangguk. Dan saat itu juga, ia tidak berkata apa-apa lagi. Matanya tertutup pelan. Dan dalam sunyi malam yang hanya ditemani lampu temaram, bibir kami akhirnya bertemu. Awalnya ragu, namun kemudian berubah menjadi kecupan yang lembut, lalu semakin dalam dan penuh hasrat. Tanganku memeluknya erat, tubuhnya bergetar, napasnya memburu.
Ia tidak menolak malah, seperti melepaskan semua yang ia pendam selama ini. Dari sofa, kami akhirnya berguling ke lantai karpet ruang TV. Nona, pelan-pelan. Bibi belum pernah seperti ini lagi sejak lama. Ucapnya terputus-putus. Dan malam itu sesuatu yang tak bisa ditarik kembali pun terjadi. Malam pertama antara anak majikan dan pembantunya yang cantik. Tapi siapa sangka malam itu adalah awal dari segalanya. Karena beberapa minggu kemudian, Bibi Yani mulai merasa mual-mual. Tubuhnya lemas dan ya sesuatu dalam dirinya mulai tumbuh. Sudah 2 minggu sejak malam panas itu terjadi, Bibi Yani bersikap seolah tak terjadi apa-apa, tetap ramah dan telaten menjalankan tugasnya di rumah. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Matanya sering menerawang jauh, dan ia jadi lebih sering menyentuh perut bagian bawahnya, seperti sedang menyimpan rahasia besar. Sampai suatu pagi saat aku turun ke dapur, kulihat ia sedang duduk di kursi makan, memegang segelas air putih sambil memejamkan mata. Wajahnya pucat. "Bibi, kenapa?" Tanyaku pelan sambil menghampiri. Ia tersentak. "Nona Farah, Bibi pusing, mual dari tadi pagi." Aku langsung panik. "Sudah ke dokter?" Ia menggeleng lemah. "Belum sempat, Nona." Aku nekat. Aku pegang tangannya dan berkata, "Ayo ikut aku sekarang. Kita ke klinik." Awalnya ia menolak, tapi karena aku memaksa, akhirnya ia ikut dengan jaket dan masker. Kami diam-diam keluar rumah naik mobil. Tak ada yang tahu, orang tuaku sedang pergi keluar kota lagi. Di dalam ruang periksa, aku menunggu di luar. 15 menit kemudian, dokter wanita itu memanggilku masuk. Ekspresinya serius. "Kamu yang mengantar dia?" tanyanya. Aku mengangguk gugup. Dia hamil. Usia kandungan sekitar 3 minggu. Dek, jantungku seperti jatuh ke lantai. Aku menoleh ke Bibi Yani yang menunduk diam, menggenggam kedua tangannya erat-erat. "Ini anak saya, Bi?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia tidak menjawab, tapi air matanya jatuh pelan, dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Sepanjang perjalanan pulang, kami tak banyak bicara. Aku tahu Bibi Yani sangat ketakutan. Dia cuma pembantu di rumah orang tuaku, sedangkan aku anak majikan, yang seharusnya tak menyentuhnya. Sesampainya di rumah, kami duduk di ruang tamu. Aku menggenggam tangannya erat. "Bi, kita tanggung jawab sama-sama ya. Aku nggak akan lari." Ia hanya menatapku dengan mata merah. "Nona, kalau sampai ibunya Nona tahu, Bibi bisa diusir, bisa dibenci." Aku menghela nafas panjang. Aku yang akan hadapi mereka. Tapi ternyata, yang pertama tahu bukan ibuku, melainkan Tante Lisa, sepupu jauhnya ibu yang kebetulan mampir sore itu, dan memergoki Bibi Yani muntah-muntah di dapur. Dengan wajah curiga, Tante Lisa bertanya lantang, Yani, kamu hamil ya?" Sore itu mendadak mencekam. Tante Lisa berdiri di dapur dengan tatapan tajam. Sementara Bibi Yani hanya bisa terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar menggenggam ujung dasternya. "Ayo ngaku, Yani, kamu hamil," desak Tante Lisa dengan nada tinggi. Aku yang mendengar dari ruang tengah langsung datang menghampiri. "Sudah Tante, jangan tanya-tanya dulu," kataku mencoba melindungi. Tante Lisa memelototiku. "Loh, kamu kenapa panik atau jangan-jangan kamu yang..." Aku diam. Diamku malah memperkuat kecurigaannya. Tante Lisa terngangah. "Ya ampun Farah, kamu. Astagfirullah, kamu hamili pembantu?" "Jangan keras-keras Tante," potongku cepat. Tapi nasi sudah jadi bubur. Tante Lisa langsung mengeluarkan ponsel dari tasnya. Aku tahu dia pasti akan menelpon ibu. Dan benar saja, tak sampai 5 menit, ibu mengangkat telepon. Dan suara teriakannya bisa kudengar dari kejauhan. Bahkan lewat speaker. "Apa Farah? Apa?" Malam itu rumah kami seperti neraka. Ibu dan ayah pulang terburu-buru. Wajah ibu merah padam, matanya menyala penuh amarah. "Farah, kamu gila ya? Kamu kurang cowok. Kenapa harus dia?"
bentaknya sambil menunjuk ke arah Bibi Yani yang duduk gemetar di pojok ruangan. Ayah hanya diam, wajahnya tegang dan penuh kecewa. Aku berdiri menghadang. Aku yang salah, Bu. Aku yang memulai semuanya. Jangan salahkan Bibi. Tapi ibu tidak peduli. Ia mendekati Bibi Yani dan menggebrak meja. Kamu ini pembantu. Harusnya tahu tempat. Kamu ganggu anak saya. Bibi Yani menangis menunduk tanpa berani menjawab. Ibu cukup, kataku tegas. Aku cinta sama dia, dan aku akan tanggung jawab. Ibu menoleh cepat seolah tak percaya. Cinta? Kamu bilang cinta sama pembantu? Suasana makin panas. Ayah akhirnya buka suara. Cukup, semuanya cukup. Farah, kamu pikir ini cinta? Ini nafsu. Kamu belum punya pekerjaan, belum punya masa depan. Aku menatap ayah dengan tatapan mantap. Kalau memang harus diusir dari rumah, aku siap. Aku akan cari kerja. Asal Bibi nggak diapa-apakan. Bibi Yani menggenggam tanganku erat. Matanya basah tapi penuh harap. Ibu masih marah, tapi ayah menghela napas panjang dan memejamkan mata. Kalau itu keputusanmu, Farah, ya sudah. Besok juga kamu keluar dari rumah ini. Bawa perempuan itu. Keesokan harinya, aku dan Bibi Yani hanya membawa satu koper dan tas ransel. Kami meninggalkan rumah besar itu dengan hati remuk, tapi juga tekad kuat untuk memulai hidup baru. Kami numpang di rumah kontrakan kecil pinggiran kota, panas, sempit, dan jauh dari mewah. Tapi di sanalah kami mulai hidup sebagai pasangan yang dibuang. Aku mulai kerja serabutan. Sementara kandungan Bibi Yani makin membesar dari hari ke hari. Namun, cobaan belum selesai. Karena di bulan ke-7 kehamilan, sesuatu yang mengerikan terjadi. Bibi tak bisa lagi berjalan. Kakinya tiba-tiba lemas dan tubuhnya ambruk. Kontrakan kami memang kecil. Tapi setiap sudutnya kami isi dengan harapan. Aku bekerja serabutan, kadang jadi tukang parkir, kadang bantu jaga warung teman. Semua kulakukan demi menyambung hidup, demi Bibi Yani dan bayi yang kini tumbuh di dalam rahimnya. Tapi semuanya berubah di bulan ke-7 kehamilan. Hari itu, sepulang kerja, aku mendapati Bibi Yani pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia berusaha bangkit, tapi kedua kakinya tak mau bergerak.